Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tuntunlah dan bukalah pikiran kami untuk memahami apa yang tertulis, apa yang kami baca, dan apa yang kami dengar dalam kitab suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Demikian tertulis. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah kita yang terus-menerus merenungkan dan juga melakukan dalam laku hidup kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Ternyata saya masih berkeringat juga di negara Belanda yang dingin ini. Ini karena saya grogi untuk divideokan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada hari ini juga kita bersama-sama saudara Muslim bersukacita di Hari Raya Idul Fitri. Ini adalah sesuatu yang jarang terjadi. Karena jarang terjadi, semoga sukacita kita pada hari ini jadi berlipat ganda. Bicara tentang hal yang jarang terjadi, saya kira di bacaan kita saat ini pun ada suatu hal yang jarang terjadi. Di sini saya akan coba tunjukkan dan perkenankan saya Bapak Ibu membaca ayat yang ke-51 dan 52. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Di ayat 51 dan 52 dari teks yang kita baca saat ini, kita temukan bahwa setelah Tuhan Yesus berpisah dari murid-muridnya dan terangkat ke surga, murid-murid waktu itu sujud menyembahnya, lalu pulang dengan sangat bersukacita.
Yang menarik adalah murid-murid berpisah dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka pulang dengan bersukacita. Berpisah tetapi kok bersukacita? Ini kan sesuatu yang jarang terjadi bila kita membandingkan dengan kenyataan sehari-hari. Umumnya, bila seseorang berpisah dengan orang terkasihnya, tentu tidak dibarengi dengan rasa sukacita. Di sini saya sengaja batasi Bapak Ibu pada perihal perpisahan dengan orang terdekat ataupun orang terkasih kita. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara temukan ada orang yang berpisah dengan orang terdekatnya dan terkasihnya berkata demikian? Puji Tuhan, aku berpisah dengan pasangan hidupku yang aku cintai. Puji Tuhan, aku berpisah dengan anakku. Kan aneh. Bila ada orang yang berpisah dengan orang terdekatnya, malah bersuka cita. Apalagi jika melihat situasi sekarang di mana mudik saja dilarang. Banyak orang yang ingin bertemu dan berkumpul dengan anggota keluarganya yang mereka kasihi. Mereka ingin bertemu, bukan berpisah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka pertanyaan perenungannya adalah, mengapa murid-murid justru bersukacita walaupun mereka harus berpisah dengan Tuhan Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudara, menurut saya, mengapa murid-murid bersukacita walaupun mereka berpisah dengan Tuhan Yesus? Salah satu alasannya adalah karena pikiran mereka yang sudah terbuka. Jika kita membaca ayat yang ke-45, kita temukan bahwa Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Di ayat tersebut tertulis demikian. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu apakah yang ada dalam kitab suci itu? Di ayat 46 sampai 49 Yesus mengatakan, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Artinya, ini adalah penjelasan apa yang dikatakan dan dimaksudkan Tuhan Yesus pada ayat ke-44. Bahwa Tuhan Yesus harus menggenapi semua yang tertulis di dalam kitab suci. Tuhan Yesus adalah sebuah kegenapan. Tuhan Yesus harus menderita dan bangkit, dan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Murid-murid dan kita adalah saksi dari semuanya itu, dan Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Itu yang menurut Tuhan Yesus tertulis di dalam kitab suci, dan murid-murid Tuhan Yesus dibukakan pikirannya terhadap apa yang tertulis di kitab suci. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ada banyak hal yang kita bisa petik dari teks bacaan saat ini.
Saya kira satu hal yang bisa kita petik adalah soal bagaimana pikiran yang terbuka membuat murid-murid tetap bersuka cita walaupun mereka harus berpisah dengan orang terdekatnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Pikiran yang terbuka di sini berbicara soal bagaimana kita mau memahami apa yang ada di luar kita. Memahami bukan diri kita sendiri, tetapi apa yang ada di luar kita. Dalam bacaan ini kita temukan bahwa Tuhan Yesus mau murid-muridnya memahami apa yang ada dikatakan dalam teks kitab suci, bahwa Tuhan Yesus harus menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Artinya Tuhan Yesus mengajak, membuat murid-murid itu untuk memahami apa yang ada di luar dirinya. Bukan memahami apa yang ada pada diri mereka sendiri. Mereka perlu membuka pikiran dengan memahami yang lain. Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya jatuh pada pikiran yang tertutup. Pikiran yang tertutup justru akan membuat mereka tidak bersuka cita ketika Tuhan Yesus berpisah dan terangkat ke surga. Dari sini sebenarnya kita belajar bahwa pikiran yang terbuka membuat peristiwa yang jarang terjadi bisa terjadi. Berpisah tetapi bersuka cita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita tengah memeriahkan perayaan Idul Fitri bersama saudara-saudara kita Muslim. Saya kira tidaklah mungkin kita mau bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita tersebut tanpa adanya pikiran yang terbuka. Tidaklah mungkin juga rekan-rekan ataupun teman-teman GMK mau dengan sukarela dan sukacita menjaga tempat-tempat ibadah saudara-saudara Muslim di Bukung Raharjo tanpa dibarengi dengan adanya pikiran yang terbuka. Pikiran yang mau memahami yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus tahun ini, kita diingatkan dan disegarkan kembali bahwa penting bagi kita memiliki pikiran yang terbuka itu. Pikiran yang mau memahami yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami jemaat-Mu GKSP Bukung Raharjo membawa sukacita yang kami dapatkan kepada semua orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.